agar waktu kita efisien, mari kita langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Pada Bapak Ilham, Nabi Sarjana Sosial, Magister Sains, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nuril mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nuril mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nuril mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan ini, yakni online workshop mungkin ya, pendidikan agama Islam kelas B21 UIN Sibersih Nurjati Cirebon dalam materi menganalisis kurikulum dan silabus PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Alhamdulillah pada Jumat yang berkah ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat, dalam keadaan fresh, karena memang mungkin masih pagi ya. Mudah-mudahan awal pagi produktif ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya share screen dulu ya. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa
masih muda, masih segar, masih produktif. Berkediaman di perumahan Kota Impian Mangkubumi 2, Karikil, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Barangkali ada yang wilayahnya lebih dekat dengan Kota Tasik, dengan saya bisa silaturahmi di Tasik. Awal menempuh pendidikan di dasar di Mangkubumi, Tasikmalaya, di SD Mangkubumi 1, dan lanjut ke jenjang menengah sampai jenjang atas itu di Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Sampai jenjang atas di MAN itu lulus pada tahun 2012, dilanjutkan di pendidikan di STIA YPPT Prihatim Tasikmalaya untuk menempuh strata 1 S1 dan lulus di tahun 2016. Untuk pasca sarjana saya masih di STIA Linier di jurusan Administrasi Negara dan lulus pada tahun 2021. Aktivitas saat ini saya alhamdulillah diberikan amanat oleh Allah di SMA Gemayasi Boarding School Perumponteng Kabupaten Tasikmalaya. Cukup mungkin perkenalan pada kesempatan ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan, cukup ya. Lanjut, sebelum memulai, pada mini workshop kali ini, apakah semuanya sudah hadir? Maaf, Sudah, Pak. sebelumnya sepertinya belum, Pak. Baru 20. Kayaknya udah. Oh, baik. Ya mungkin kalau nunggu yang belum hadir baru dimulai, mungkin kapan mulainya ya. Jadi kita mulai saja dulu sambil menunggu yang belum hadir. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa pada kesempatan ini di workshop pendidikan agama Islam kelas B21 Universitas Nurjati Cirebon, ini bukan membuktikan bahwa saya itu sudah lebih baik atau sudah lebih tahu daripada teman-teman mahasiswa semua. Bukan untuk mengajari apa yang sudah saya lakukan, sudah saya pelajari, namun ini bagian daripada sharing dan saling bertukar wawasan, bertukar pikiran, dan mungkin apa yang saya ucapkan itu bisa jadi belum pernah dipahami, dipelajari oleh teman-teman mahasiswa semua, dan begitupun sebaliknya, apa yang teman-teman mahasiswa pelajari, pahami, dan itu juga mungkin belum bisa atau belum pernah saya temukan. Jadi intinya kita berbagi, kita mencari bersama tentang apa yang seharusnya kita pelajari pada saat ini, terutama mungkin pada materi menganalisis kurikulum dan silabus PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lanjut setelah berkenalan bahwa pendidikan di era kurikulum
Merdeka ini dalam transformasi pendidikan, peran guru PAI ini tidak lagi sebatas menyampaikan materi ya Bapak Ibu, teman-teman. Guru dituntut untuk mampu menganalisis dan mengembangkan kurikulum secara kritis. Pemahaman yang baik terhadap kurikulum dan silabus justru akan membantu kita merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang menjadi latar belakangi dan urgensi pada kesempatan ini, pada materi ini, yakni kurikulum pendidikan agama Islam merupakan instrumen strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, ya. Jadi bukan hanya sebatas taklim, bukan hanya sebatas menyampaikan ilmu, bukan hanya sebatas menyampaikan wawasan, pengetahuan, dan sebagainya, tetapi juga pembentukan akhlak, takdib, ya, dalam bahasa Arabnya, dalam istilah syar'inya yaitu takdib, dan penyucian jiwa, tazkiyah, gitu kan. Jadi bahwa peran PAI dalam pendidikan saat ini yaitu bukan hanya sebatas transfer sejarah, transfer ilmu akidah, transfer ilmu fikih, transfer ilmu Quran, hadis, dan lain sebagainya, tetapi ada peran yang harus menjadi esensi daripada semua itu, yakni kita juga sebagai pendidik itu harus menjadi peran dalam takdib terhadap peserta didik, pembentukan akhlaknya, pembentukan moralnya, pembentukan karakternya, sehingga bukan hanya diterapkan dalam materi pembelajaran semata, tetapi memang bisa direfleksikan, bisa diaplikasikan oleh peserta didik itu dalam kehidupan sehari-harinya, gitu. Sehingga peran guru atau peran peserta pendidik pada saat ini bukan hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi pemberi contoh, pemberi figur dalam mencetak karakter itu mungkin, dan termasuk ada penyucian jiwa yaitu tazkiyah. Nah, tazkiyah ini dalam konsepsi PAI artinya bahwa setiap elemen, setiap bagian dari pendidikan, dari mulai guru, murid, orang tua, terus sekolah dan sebagainya, semua elemen itu harus memiliki peran sebagai tazkiyah, tazkiyah yaitu penyucian jiwa, dalam artian kita semua harus membenahi diri terlebih dahulu untuk menerapkan sesuatu hal yang baik terhadap peserta didik. Nah, itu mungkin yang melatar belakangi pentingnya pendidikan agama Islam terhadap pendidikan di era saat ini. Dalam konteks kurikulum merdeka di era transformasi, nah, pendidikan saat ini PAI dituntut untuk tidak hanya sekadar mengajar, tetapi juga mampu menganalisis, mengembangkan kurikulum secara kritis, pemahaman yang komprehensif tentang struktur kurikulum dan silabus,
akan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, inovatif, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini mungkin lebih ke teknis, jadi urgensi bahwa pendidikan PAI pada saat ini, ya ini tidak hanya sebatas mengajar, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tetapi kita harus mampu membangun pemikiran-pemikiran yang kritis, ya gitu, kurikulum secara kritis, pemahaman yang komprehensif, menyeluruh gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas biasanya gitu pendidikan PAI itu tekstual. Nah, justru Islam itu membangun itu kan secara kontekstual. Ada dalil aklinya, ada dalil naklinya gitu. Jadi karena memang sangat-sangat universal, sangat-sangat menyeluruh. Jadi intinya kita mampu berkolaborasi, berelaborasi, terus berinovasi dalam menyusun strategi pendidikan, strategi pembelajaran itu yang lebih inovatif gitu dan berkarakter. Itu mungkin yang melatar belakangi dan urgensi pada materi kali ini. Lanjut ke modul 1, yaitu konsep dasar kurikulum PAI. Nah, konsep dasar kurikulum PAI itu meliputi tujuan pendidikan, materi ajar, strategi pembelajaran, evaluasi dan evaluasi pembelajaran. Nah, kita bahas satu-satu. Tujuan pendidikan. Konsep dasar kurikulum mungkin tidak terlalu jauh dengan beberapa pelajaran atau pelajaran yang lain. Sama-sama seperti ini gitu konsepnya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun ada bagian yang saya modifikasi dalam hal ini khusus untuk pendidikan agama Islam, bahwa tujuan pendidikan untuk pendidikan agama Islam itu bukan hanya sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi mungkin mentakwakan kehidupan bangsa. Artinya bahwa kita itu dituntut untuk membentuk karakter, bukan hanya sebatas membentuk pola pikir. Artinya bahwa kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk memahami materi, memahami pendidikan secara menyeluruh, dari mulai konsep-konsep yang tekstual sampai ke lebih detail, lebih mendalam gitu. Artinya kita bisa lebih mempelajari lebih banyak. Harusnya seperti itu. Nah, yang kedua, konsep dasarnya itu materi ajar. Ini sangat penting karena memang materi yang kita sampaikan tanpa referensi, tanpa adanya acuan, panduan, itu sama saja kita tidak bisa memberikan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya materi ajar ini juga sangat penting sebagai panduan, sebagai acuan kita juga untuk melakukan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini lebih ke mulai ke teknis gitu, bahwa materi ajar, turunan dari materi ajar itu kita harus mampu menyusun strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran itu meliputi
modul ajar yang akan kita bahas bersama peserta didik, terus media yang kita pakai itu mau memakai media seperti apa, terus konsep atau gaya belajar kita itu mau seperti apa, runtutan dan sistematika pembelajaran yang kita pakai itu mau mulai dari mana gitu kan, dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, dari sederhana ke kompleks gitu kan, dari kompleks ke sederhana. Itu kita harus pandai menyusun strategi. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, ini pun kan dari umum ke khusus ya, konsep dasar kurikulum PAI pun dari mulai tujuan pendidikan, materi ajar, strategi sampai ke evaluasi. Nah, ini pun harus jadi catatan bersama untuk kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik ya, teman-teman semua, bahwa tujuan pendidikan, materi ajar, strategi pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran itu seharusnya menjadikan landasan pokok bagi kita semua dalam mencapai goals dalam pendidikan gitu, dalam mendidik peserta didik. Nah, itu mungkin nanti bakalan lebih ya detailnya itu di strategi pembelajaran, detailnya di sana, karena memang di era kurikulum modern saat ini, kurikulum merdeka saat ini, bahwa strategi pembelajaran itu lebih kompleks gitu, lebih detail dan lebih banyak banget itemnya. Lanjut ke karakteristik kurikulum PAI. Ada beberapa bagian yang saya jadikan batasan. Yang pertama, karakternya itu universal, menyeluruh gitu. Yang kedua, kontekstual, artinya kontekstual itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti keberadaan zaman kita saat ini, dan menyesuaikan sesuai dengan keadaan saat ini. Yang ketiga, integratif itu bisa bisa berelaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya, dengan pendidikan yang lainnya, sehingga fleksibilitas pendidikan agama Islam itu bisa masuk ke semua lini. Karena memang kita ketahui bersama, mohon maaf meskipun ini sifatnya rumor ataupun kalau di istilah orang tua dulu saya itu kirata gitu kan, dikira-kira tapi nyata. PAI itu bisa masuk ke semua pelajaran katanya Bapak Ibu semua. PAI itu bisa ngajar di TIK, bisa ngajar di geografi, bisa ngajar di sosiologi, bisa ngajar di bahasa Inggris, bahkan bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pegawai bank dan sebagainya. Karena memang meskipun itu kenyataannya seperti itu, tetapi bukan tanpa dasar, karena landasan filosofisnya jelas, yang kedua landasan kulturalnya pun jelas gitu. Yang tadi ya, itu karakteristiknya gitu kan, meskipun ini agak sedikit melenceng dari kurikulumnya, dengan universalnya PAI, dengan kontekstualnya PAI, terus dengan integratifnya PAI gitu kan, lebih teknisnya itu kan lebih spiritual dan moral oriented gitu.
Artinya karakter-karakter mahasiswa mahasiswa lulusan PAI ini bisa dipastikan ini multi talent gitu. Oke, untuk bisa tandem dengan bidang lain, oke aja gas gitu. Ya. Kembali ke karakteristik kurikulum bahwa universal. Kita bahas satu-satu. Universal artinya bahwa kurikulum PAI itu bersifat menyeluruh. Artinya tidak hanya tekstual, tetapi tidak hanya materi saja, tidak hanya bagian-bagian kecilnya saja, tetapi semua aspek itu bisa jadi bagian dalam menentukan kurikulum di pendidikan agama Islam. Yang kedua, berkarakter itu seperti kontekstual, yakni mengikuti, menyesuaikan perubahan perkembangan zaman. Artinya bahwa kurikulum PAI itu tidak stagnan dalam pengembangan zaman pada saat ini. Ketika memang ada perubahan iklim kurikulum, perubahan desain kurikulum, perubahan metode, strategi dan sebagainya, kurikulum PAI itu bersifat adaptif, mampu mengadaptasikan diri, mampu mengadaptasikan metode dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kenapa demikian? Bukan tanpa dasar, karena memang sudah jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya pun bahwa Al-Quran dan Al-Hadis sumber-sumber agama Islam, sumber-sumber hukum umat Islam itu sudah 2-3 langkah lebih maju daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan pada saat ini. Artinya bahwa secara teori pun kita sudah lebih dulu sampai terhadap apa yang telah diusahakan, yang diciptakan pada saat ini gitu. Nah, maka dari itu si karakteristik atau kurikulum PAI ini mampu mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan kurikulum, terus kebijakan, terus pengetahuan, wawasan, serta yang lebih utamanya itu mengikuti dalam segi teori konsep mungkin itu. Nah, itu yang ketiga, integratif gitu. Integratif itu artinya bahwa PAI itu bisa dikolaborasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, dengan metode-metode yang lain gitu. Contoh seperti PAI bisa berkolaborasi dengan pelajaran sosiologi dalam segi sosial kemasyarakatan, dalam segi interaksi sosial, dalam pelajaran dalam pelajaran sosiologi itu bisa dikolaborasikan. Itu sangat mungkin PAI masuk untuk integratif terhadap dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Contohnya saja kita bisa lihat pada silabus ataupun pada modul ajar. Yang pertama itu tujuan pendidikannya itu, tujuan pembelajarannya itu
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, contohnya seperti itu. Yang ke bawahnya memahami interaksi sosial dan budaya, memahami budaya dan bahasa di Indonesia. Nah, itu kan banyak gitu kan ke bawahnya. Siswa mampu membedakan mana budaya asing dan mana yang menjadi budaya lokal. Nah, itu kan tujuan pembelajaran. Tapi yang menjadi awal tujuan pembelajarannya itu adalah biasanya gitu kan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kan bagian daripada integratifnya kurikulum PAI terhadap kurikulum yang lain gitu. Jadi intinya kalaupun ini seperti ini contohnya. Di kurikulum Merdeka itu kan ada istilahnya kelompok belajar. Nah, kombel, kelompok belajar. Artinya kombel ini gabungan daripada beberapa mata pelajaran untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada kombel guru, ada kombel mapel gitu kan. Ada kombel guru, ada kombel siswa. Nah, seperti itu pun PAI bisa lebih luas gitu kan untuk masuk untuk integratif gitu kan terhadap kurikulum yang lain, terhadap mapel yang lain gitu. Dan yang terakhir mungkin spiritual dan moral oriented. Nah, ini yang menjadi spesialisasi PAI dalam mencapai tujuannya, yakni ujung ataupun goals dari pendidikan agama Islam ini, yakni pembentukan spiritualitas yang lebih unggul dan memberi dan menjadikan peserta didik itu lebih bermoral, memiliki karakter yang lebih baik. Nah, ini kalau karakter moral itu mungkin di semua pelajaran, di semua metode itu lebih banyak ditemukan. Tetapi untuk spiritualitas, untuk spiritual, ini mungkin lebih spesial untuk PAI. Jadi bahwa metode, cara, terus materi apapun, kalau belum mampu membentuk spiritual peserta didik itu apa artinya gitu kan. Menarik ke belakang juga bahwa peran kurikulum PAI, urgensi dari kurikulum PAI itu adalah sebagai tazkiyah gitu kan, sebagai penyucian jiwa. Nah, itu spiritual, inti dari esensi daripada spiritual dan moral oriented. Kita lanjut. Komponen kurikulum PAI. Ada beberapa komponen yang menjadi aja ya. Oke. Ada beberapa komponen dalam kurikulum PAI. Yang pertama, kompetensi inti, landasan spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti. Jadi intinya ada kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam strategi pembelajaran. Ini sudah masuk ke dalam teknis ya. Kalau sekarang itu di kurikulum Merdeka itu untuk mengganti KIK itu jadi TP. Nah, itu TP, tujuan pembelajaran.
Itu di dalamnya itu ada landasan spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilannya. Contohnya seperti tadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siswa mampu mengembangkan materi terus siswa mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Siswa mampu memahami inti dari sabar, gitu. Terus siswa mampu melaksanakan sholat sunat tahajud, gitu. Nah, itu kan bagian dari keterampilan, pengetahuan sosial. Nah, landasan spiritual, gitu. Nah, itu jadi kompetensi inti pada komponen kurikulum PAI. Yang kedua, kompetensi dasar. Nah, ini lebih turun lagi, yakni kemampuan yang lebih spesifik, kemampuan spesifik yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, ini turunnya lagi gitu KIKD, turunnya lagi daripada kompetensi inti. Nah, yang ketiga, materi pembelajaran. Nah, ini materi pembelajaran itu kita terapkan, kita jadikan batasan dalam modul ajar ataupun dalam RPP, gitu kan. Nah, kita jadikan batasan, kita sebagai catatan juga bahwa di sana ada konten Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam dan sebagainya. Nah, itu menjadi landasan awal kita untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan materi terhadap peserta didik. Nah, yang keempat, metode pembelajaran. Nah, ini lebih ke strategi, masuk ke strategi. Di sana ada pendekatan saintifik, kontekstual, ada berbasis masalah. Nah, di sini ada metode pembelajaran, banyak sekali metode pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka pada saat ini ada problem based learning, project based learning, terus ada juga saintifik, dan banyak sekali yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pergunakan untuk metode pembelajaran. Nah, yang terakhir, sistem penilaian atau asesmen, gitu kan. Asesmen itu yang menjadi bagiannya itu adalah evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara holistik, ya, secara menyeluruh. Artinya ini menjadi sebuah kesatuan juga, sebuah bagian juga penilaian juga, bahwa kita bisa menentukan metode pembelajaran yang sesuai ketika kita mengetahui batas kemampuan peserta didik kita. Lanjut. Nah, sistem penilaian itu menjadikan acuan, bukan untuk menjadikan tolak ukur keberhasilan. Nah, dalam sistem penilaian ini kan di sini ada evaluasi kognitif. Jadi ini menjadikan sebuah evaluasi, bukan bukan kita itu sebagai pendidik tidak berorientasi pada hasil, tetapi berorientasi pada proses. Artinya, dari mulai kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran,
itu kita usahakan sebaik mungkin sehingga apa yang akan dicapai oleh peserta didik itu minimal kita mampu merefleksikan strategi yang lebih baik dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kemampuan peserta didik kita. Nah, jadi apakah sistem penilaian ini menjadikan patokan kita bahwa kita sudah berhasil menjadi seorang pendidik atau tidak? Nah, tidak. Tetapi sistem penilaian ataupun asesmen ini menjadikan catatan untuk menentukan kita itu melaksanakan pembelajaran itu harus seperti apa, gitu kan? Paham ya Pak, Bu? Nah, makanya di sistem penilaian itu kan ada 3 asesmen gitu. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua ada asesmen formatif, yang ketiga ada asesmen sumatif. Kalau asesmen diagnostik itu kan kita menjaring, mengetes, memberikan tes terhadap peserta didik itu sampai sejauh mana peserta didik batas kemampuannya gitu. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang ketika dilaksanakan ketika dalam proses pembelajaran, dalam proses KBM. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilaksanakan ketika memang sudah selesai melaksanakan pembelajaran, sudah bisa menyampaikan materi. Tapi tetap semuanya itu kita gunakan sebagai pendidik, itu kita gunakan sebagai evaluasi, bukan sebagai hasil atau capaian gitu. Itu ya Pak, Bu. Oke, lanjut. 3 aspek utama analisis kurikulum PAI. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, analisis kurikulum harus memastikan keselarasan dengan maqasidut tarbiyah al-islamiyah. Dengan maqasidut tarbiyah al-islamiyah. Tujuan utama meliputi pembentukan insan kamil, ya insan yang sempurna, insan yang mulia, pembentukan akhlakul karimah, dan penguatan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sudah terpatri baik ya di teman-teman semua. Jadi aspek yang utama itu harus bisa menjadikan fondasi yang lebih baik bagi kita dalam menentukan kita melaksanakan pendidikan di sekolah kita. Jadi kesesuaian dengan tujuan pendidikan Islam, kita harus sesuai dengan seperti itu. Jadi kan tidak ada maksud-maksud lain gitu kan selain daripada tujuan pendidikan Islam. Nah, itu. Yang kedua, ini satu semua, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kurikulum PAI harus responsif terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Materi disesuaikan dengan tahap usia, konteks sosial budaya, serta tantangan zaman yang dihadapi generasi muda muslim saat ini. Nah, artinya persis ketika ada pesan dari Rasulullah SAW bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu kan. Nah, bahwa relevansi dengan kebutuhan peserta didik ini artinya bahwa
kita harus mampu mengintegrasikan pemikiran kita terhadap zaman yang sudah berkembang, termasuk dengan penggunaan media dan pengawasan media sosial. Artinya bahwa kebutuhan peserta didik itu menjadikan tolak ukur kita dalam menentukan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, ketika memang kita memberikan materi, kita memberikan metode, kita memberikan strategi dengan tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka itu tidak akan terjadi dalam capaian sampai tujuan pembelajaran. Itu kan jadi bukan berarti sia-sia dan tidak efisien. Maka dari itu metode pembelajaran, strategi pembelajaran itu sangat penting dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum itu pada umumnya. Ketika memang contohnya ketika tidak adanya pembatasan sosial media terhadap peserta didik, maka langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Adanya dekadensi moral peserta didik dalam berinteraksi sosial sesama teman sejawat. Nah, materi apa yang harus kita siapkan, metode seperti apa yang harus kita pergunakan untuk merubah sesuatu hal yang memang peserta didik butuhkan. Yang kedua, itu menjadi perubahan sosial atau perubahan peserta didik yang dirasa itu sangat negatif. Maraknya judi online terhadap di lingkungan pelajar, maraknya atau sudah terbiasanya merokok di bawah usia di SMP di SMA Nah, sikap apa yang harus kita temukan? Yang harus kita tentukan dalam mengolah peserta didik. Jadi artinya kita itu tidak bisa sepenuhnya bergantung pada teks materi ajar. Kenapa yang tadi ada karakter PAI itu adalah kontekstual? Jadi artinya kita bisa mengambil mengambil materi itu dari kejadian-kejadian, dari fenomena-fenomena yang aktual pada saat itu. Nah, kita hubungkan, kita kolaborasikan dengan pelajaran lain, maka itu akan menjadi pendidikan yang komprehensif, yang menyeluruh. Nah, itu mungkin relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan itu kan bisa didasarkan oleh keinginan peserta didik itu sendiri, seperti apa dia ingin belajar, seperti materi apa yang ingin ia pelajari, dan cara seperti apa yang ingin dia pakai. Nah, makanya guru harus lebih banyak mendengar daripada berbicara untuk saat ini, gitu kan. Nah, yang kedua, kebutuhan itu yang tadi kita bisa mengambil dari fenomena aktual pada saat ini, dengan keresahan-keresahan yang ada, dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, gitu kan. Nah, maka dari itu mentalitas serta kekuatan mindset seorang pendidik itu dipertaruhkan pada saat ini. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai keislaman. Setiap komponen kurikulum harus mengintegrasikan nilai tauhid, akhlak, dan syariah secara holistik
Integrasi ini mencakup konten pembelajaran, metode pengajaran, hingga sistem evaluasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Nah, ini nilai-nilai keislaman itu harus tertanam terlebih dahulu daripada sebelum kita melaksanakan pembelajaran kurikulum. Terus yang kedua ada modul 2, yaitu strategi pembelajaran inovatif. Nah, lebih ke strategi. Yang pertama ada diferensiasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Guru PAI perlu memahami gaya belajar siswa dan menyediakan berbagai jalur untuk mencapai kompetensi yang sama. Nah, ini bukan untuk memukul rata siswa bahwa kamu itu harus bisa semuanya, gitu. Kamu itu harus mampu, orang lain juga bisa, kamu juga harus bisa. Nah, itu kan stigma yang kurang tepat mungkin ya untuk seorang pendidik. Oh, si A juga makan nasi, kamu juga makan nasi, kok kamu juga bisa. Nah, itu kan stigma-stigma yang terkesan motivatif, tapi memang justru untuk sebagian siswa itu malah membunuh karakternya gitu kan. Jadi artinya ada metode atau ada cara itu, ada strategi, yaitu diferensiasi pembelajaran, penyesuaian kapasitas, penyesuaian kemampuan belajar siswa dengan metode yang berbeda. Nah, gitu, untuk mencapai tujuan yang sama. Itu diferensiasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu integrasi nilai-nilai Islam dalam proyek nyata seperti penelitian tokoh Islam, kampanye sosial, atau pengembangan media dakwah digital yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ini sudah banyak di sosial media ya. Jadi bahwa ini bentuk dari aksi nyata pembelajaran siswa. Yang terakhir, asesmen autentik, menilai kompetensi siswa melalui tugas bermakna seperti praktik ibadah, presentasi kajian, portofolio, refleksi spiritual, dan observasi perilaku akhlak dalam konteks kehidupan nyata. Nah, ini asesmen autentik itu karena memang guru itu harus lebih mampu memberikan penilaian 360 derajat. Jadi bukan hanya bisa menilai ini nilainya 20, ini nilainya 30, ini nilainya 70 ketika di kelas, tetapi dalam kesehariannya siswa tidak bisa diperhatikan dengan lebih baik gitu. Nah, itu harus lebih otentik mungkin gitu ya. Lanjut, tantangan dan solusi. Nah, tantangan dan solusi. Tantangan implementasi dalam kurikulum PAI ini yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, itu kan karena memang kita itu sulit ya sebetulnya untuk media praktek atau media pembelajaran PAI. Berbeda dengan media pembelajaran biologi, media pembelajaran IPA dan sebagainya. Itu kan memang banyak banget gitu kan untuk itunya. Kalau PAI kan sebetulnya bisa dimanapun, tetapi untuk sekolah itu tidak bisa sepenuhnya memfasilitasi dengan baik. Yang kedua, minimnya fasilitas pendukung pembelajaran PAI di sekolah. Nah, fasilitas pendukung paling di masjid, musola, dan sebagainya. Yang ketiga, kompetensi guru yang beragam. Nah, dari berbagai macam latar belakang guru. Nah, ini menjadi tantangan juga buat seorang pendidik itu. Tidak maraknya pemahaman guru terhadap kurikulum terbaru. Nah, ini sangat jadi tantangan juga bahwa harus update gitu kan. Sekarang itu harus update. Alokasi waktu yang terbatas karena memang PAI itu kan dikasih waktunya tidak sebesar jam yang lain, tetapi waktu non formalnya itu lebih luas daripada pelajaran yang lain. Jam pelajaran PAI yang minim untuk materi yang luas. Nah, gitu. Kurangnya integrasi teknologi,
dan pemanfaatan media digital yang belum optimal. Nah, solusinya optimalisasi sumber belajar, memanfaatkan media digital dan lingkungan sekitar sebagai sumber pembelajaran. Pelatihan berkelanjutan, nah ini mengikuti workshop gitu kan. Oh, ini ada ikut workshop dan pelatihan pengembangan kompetensi guru PAI. Nah, itu kan ada MGMP gitu kan. Aktif juga harus aktif di sana. Pembelajaran terintegrasi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa mengintegrasikan pembelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Integrasikan nilai-nilai PAI dalam mata pelajaran lain. Oh, itu ada. Kolaborasi stakeholder. Nah, kolaborasi stakeholder itu bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Melibatkan orang tua, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, tips praktis analisis kurikulum dan silabus PAI. Yang pertama, identifikasi kompetensi inti dan dasar. Mulailah dengan memetakan KIKD. Kalau di Kurtilas itu KIKD, kalau di kurikulum Merdeka itu CP dan TP gitu kan, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan jenjang pendidikan, pastikan setiap kompetensi terukur dan dapat dicapai siswa. Gunakan kata kerja operasional yang jelas dalam merumuskan indikator pencapaian pembelajaran. Nah, ini tidak boleh, atau bukan tidak boleh ya, tidak disarankan memberikan tujuan atau memberikan KIKD itu dengan bahasa yang terlalu basa-basi. Nah, ini harus lebih tegas, lugas, dan mudah dimengerti. Nah, yang paling penting terukur dan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, analisis kesesuaian materi. Evaluasi apakah materi pembelajaran relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Integrasikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan sehari-hari. Pastikan urutan materi sistematis dari sederhana ke kompleks. Nah, ini jadi jadi catatan juga dalam menyusun strategi antara materi, susunan pembelajaran dan sebagainya, itu harus dipersiapkan dengan matang. Yang terakhir, rancangan penilaian otentik. Kembangkan instrumen penilaian yang mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Gunakan rubrik yang jelas dan portofolio untuk mendokumentasikan perkembangan karakter Islami siswa. Nah, ini kan yang tadi juga, bahwa PAI itu kompleks untuk asesmen, tidak hanya bisa dinilai dari dalam kelas, tetapi dalam kegiatan sehari-hari, dalam kesehariannya pun bisa dijadikan aspek penilaian. Lanjut. Nah, udah ke kesimpulan. Analisis kurikulum dan silabus PAI yang sistematis merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pemahaman mendalam terhadap struktur kurikulum, kompetensi inti, dan indikator pencapaian, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Mari berkomitmen bersama untuk terus mengembangkan kompetensi profesional dalam menganalisis dan mengimplementasikan kurikulum PAI dengan kolaborasi antar guru, kolaborasi sekolah, pemangku kepentingan. Kita semua dapat mewujudkan pembelajaran PAI yang berkualitas, ya, lebih unggul, dan membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi, ada contoh
modul ajar yang modul ajar yang bisa dijadikan referensi. Nah, oke. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, ada tuh di Jombang ya, saya nyari referensinya. Profil pelajar Pancasila. Ini yang tahun 2002 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ini masih ada P5. Model pembelajaran tuh ada discovery learning, ada diskusi. Kegiatan pembelajaran utamanya, nah ini individu berkelompok lebih dari 2 orang. Metodenya diskusi buzz group, demonstrasi dan ceramah efektif. Nah, bagaimana ceramah efektif ini harus benar-benar efektif, bukan hanya sebatas ceramah. Kompetensi awal, peserta didik mampu memahami tentang gerakan sujud dan bacaannya di dalam sholat. Tujuan pembelajaran, ada CP ya, peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Tujuan pembelajarannya ini ada di silabus, menjelaskan makna sujud, menjelaskan tentang sujud sahwi, syukur, tilawah serta dalilnya. Nah, sumatif itu ada. Nah, ini biasanya ada. Nah, ada diagnostiknya, kata kunci dan pertanyaan inti, definisi sujud, syukur, sahwi, tilawah, dalil nakli. Nah, ini kan teknik asesmen. Nah, yang pertama kan ada asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan pertanyaan berikut. Nah, kan, jadi kita mencari tahu sejauh mana pengetahuan peserta didik itu tentang sujud. Pernahkah anak-anak lupa membaca doa kunut saat sholat subuh? Nah, itu kan ada yang, oh saya pernah dan saya belum pernah. Nah, itu bagaimana sikap kita, kita bisa mampu menentukan sikap terhadap siswa yang sudah tahu dan belum tahu. Nah, terus formatif proses pembelajaran. Nah, ada asesmen sumatif, praktek performa. Nah, ini sebetulnya banyak ya Bapak Ibu teman-teman semua untuk mencari referensi modul ajar yang inovatif dan komprehensif di Google. Di sekarang itu ada platform kan, ruang, kalau di dinas itu ada ruang belajar, ruang GTK, ruang belajar ya, rumah pendidikan di sana banyak sekali referensi dari berbagai macam guru, dari berbagai guru, dari berbagai daerah dan sebagainya, untuk kita mempelajari metode dan strategi modul. Mungkin ya kalau kita sebut modul ajar pembelajaran, banyak sekali lah itu untuk kita pelajari, banyak yang bisa kita cari juga untuk kita terapkan jika nanti kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, itu. Nah, baik.
mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, dikasih pertanyaan atau gimana, Ibu moderator? Oke, Bapak. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita sudah memasuki sesi diskusi. Silahkan bisa membuka fitur mic, kemudian bisa melalui chat di kolom komentar. Semoga. Izin bertanya. Baik, Saya mau bertanya tentang kurikulum. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi ketidaksesuaian antara kurikulum dan praktek pembelajaran di kelas? Karena kadang sekarang siswa atau peserta didik itu sulit untuk dikendalikan bagaimana itu, Pak. Ya, mau pakai cara metode kurikulum merdeka atau kurikulum sekarang ada yang kurikulum berbasis diri dan lain sebagainya itu, tapi caranya itu peserta didiknya itu sulit untuk dikendalikan. Itu caranya bagaimana seperti itu, Pak? Mungkin kalau siswa mudah dikendalikan dan lain sebagainya, mungkin mudah untuk mempraktekannya, tapi ini siswanya itu sulit untuk dikendalikan. Bagaimana caranya? Terima kasih. baik. Mau ditampung dulu atau mau dijawab satu-satu? Langsung jawab aja ya. Nah, itu memang jadi permasalahan atau kendala, tantangan masing-masing guru hampir di tiap sekolah atau di tiap guru pun itu rata-rata memiliki tantangan yang sama seperti itu. Terkadang dengan metode apapun siswa itu sulit dikendalikan, gitu ya Pak ya. Dengan metode apapun siswa itu bandelnya minta ampun, sulit diarahkan, sulit diatur dan sebagainya. Dengan diganti kurikulum yang tadinya CBSA, terus KTSP, terus kurikulum 2013, kurikulum merdeka, kurikulum nasional, masih saja ini anak-anak itu susah dikendalikan. Nah, kita pahami bersama dulu bahwa kurikulum itu bentuknya upgrading ya, ataupun lebih ke inovatif ya, inovasi. Kenapa di Indonesia itu kurikulum itu tidak dibakukan, ini dibakukan untuk selama-lamanya atau gimana gitu kan? Kurikulum pendidikan itu seperti kalau sekarang kita lihat di negara lain itu seperti di Finlandia gitu kan. Itu kurikulumnya itu tetap dari zaman dulu sampai sekarang itu yang dipakai tetap itu aja kurikulum. Tapi kenapa di Indonesia itu berbeda gitu kan? Bahkan kalau dianalisa itu setiap 8 tahun sekali itu kurikulum itu pasti berubah. Nah, kalau sekarang 2023 itu kurikulum merdeka baru lahir, berarti 2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 2031 mungkin nanti akan ada perubahan lagi kurikulum, meskipun pada tahun kemarin itu ada kurikulum nasional ya. Nah, untuk mengatasi perubahan kurikulum serta peserta didik yang
masih sulit dikendalikan, sebetulnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu sudah menyusun kurikulum merdeka yang lebih komprehensif gitu, yang lebih menyeluruh. Artinya bahwa kita itu bebas berakselerasi, bebas menentukan inovasi. Ibarat peserta didik itu yang ada di kelas itu ibarat anak kita yang harus kita perlakukan ya seperti anak kita sendiri gitu. Jadi gitu, Pak. Contoh ya, kalau kita memperlakukan mendidik anak kita sendiri dengan pelan-pelan, dengan nasihat-nasihat yang lebih bijak, dengan perlakuan seperti ini, dengan metode seperti ini, nah kita pun bisa melakukan hal seperti itu di kelas gitu kan. Bahkan dalam penentuan capaian tujuan pembelajaran pun itu secara teoritis kita yang menentukan tujuan pembelajaran. Kalau dulu itu di Kurkilas itu KIKD itu sudah ditentukan oleh MGMP oleh kementerian gitu silabusnya. Nah, jadi kita boleh menentukan tujuan pembelajaran sebebas-bebasnya, tetapi tujuan itu yang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kalau memang peserta didiknya susah dikendalikan, bagaimana cara mengendalikannya? Nah, kita cari strategi mana nih yang tepat gitu, tanpa harus mengacu terhadap kurikulum gitu, Pak. Yang penting strategi itu sudah mampu menyampaikan peserta didik terhadap tujuan pendidikan kita, tujuan pembelajaran kita. Itu dikolaborasikan dengan pelajaran lain. Apakah memang peserta didik ini di pelajaran PAI saja yang susah dikendalikan, ataupun di semua pelajaran susah dikendalikan? Makanya ada yang namanya kombel, kan, kelompok belajar gitu kan, bahwa guru harus mampu berdiskusi dengan guru yang lain untuk menentukan sikap, bahwa tujuan pembelajarannya kita samakan aja, bahwa si peserta didik harus mampu seperti ini. Yuk kita bikin strategi. Guru tidak sendirian. Sekarang itu tidak bisa ataupun tidak mesti guru itu menyusun strategi sendiri, melaksanakan segala sesuatunya sendiri. Tetapi kita bisa kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Itu mungkin yang yang menjadi catatan untuk kita semua. Baik, cukup, Bapak. Ya, cukup, Bapak. Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suaranya, Pak? Jelas Pak Ejen. Ya. Perkenalkan, nama saya Ejen Mutakin, Pak, dari kelas W21. Ya. Sebelumnya ya salam kenal dan terima kasih atas paparan materinya. Tadi dari uraian materi yang telah dijabarkan, disinggung tentang evaluasi. Ya. Terkait evaluasi ini yang saya ingin tanyakan, kan berarti salah satu pelakunya adalah guru itu sendiri ya, Pak ya. Ya. Utamanya guru itu sendiri. Terus apa saja yang dievaluasinya dan bagaimana cara melakukannya? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa gitu, Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf ada anak-anak. Aman, Pak.
Nah, untuk evaluasi ini selain daripada kita mengevaluasi pembelajaran peserta didik, keberhasilan pembelajaran di kelas, sebagaimana yang Bapak Ejen tadi tanyakan, bahwa guru pun harus mampu mengevaluasi diri sampai sejauh mana kita mampu melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Artinya, kembali lagi ke strategi yang tadi, ada metode yang namanya yang tadi kelompok belajar. Nah, kelompok belajar itu ada bukan kelompok belajar, kalau guru itu istilahnya hari guru belajar. Nah, ada hari guru belajar, di mana bahwa kita sangat disarankan untuk mengatur waktu berkumpul bersama guru-guru yang lain dalam menentukan pembelajaran. Nah, contohnya di sekolah SMP Negeri 1 Singaparna Tasikmalaya, setiap hari Minggu libur setiap hari Kamis itu sering dilakukan kombel, hari guru belajar, hari Kamis. Nah, itu guru-guru itu diusahakan saling sharing bahwa gaya kamu ice breaking itu seperti apa sih Pak, gitu kan. Kok anak-anak nyaman banget sama kamu, gitu kan. Kalau sama saya kok anak-anak kayaknya takut, gitu kan. Itu ice breakingnya seperti apa, kalau metodenya seperti apa, coba bisa lihat modul ajarnya tidak seperti apa strateginya. Nah, itu hal paling dekat yang lebih objektif untuk mengevaluasi diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kalau evaluasi diri dilakukan oleh diri kita sendiri, itu kadang terlihat seperti subjektif ya Pak ya. Tapi ini udah bagus, oh ini strateginya udah bagus dirasa. Nah, biasanya kalau evaluasi diri oleh diri kita sendiri itu biasanya lebih subjektif gitu kan. Nah, kalau kita dievaluasi, saling mengevaluasi diri dengan teman sejawat, dengan sesama profesi guru, itu kayaknya bakalan lebih objektif. Nah, itu mungkin tips and tricks untuk mengevaluasi pembelajaran kita sebagai seorang pendidik sebelum kita mengevaluasi anak-anak, gitu ya Pak ya. Itu mungkin cukup Bapak, barangkali ada yang masih ditanyakan. Tapi maksudnya gini Pak, jadi evaluasi itu boleh kita lakukan sendiri juga sebelum sharing dengan yang lain gitu. Maksudnya itu. Ya, sangat boleh kalau memang Bapak bisa objektif terhadap kelemahan, kekurangan Bapak sebagai seorang pendidik. Sangat boleh gitu. Jadi untuk menentukan sikap kita itu harus mengajar itu seperti apa gitu. Ya udah, kita evaluasi sendiri gitu. Boleh gitu Pak. Oh iya. Jadi maksudnya sebelum kita memberikan mempersilahkan kepala sekolah atau kurikulum ataupun teman yang lain menilai evaluasi kita, kan kita juga harus istilahnya jadi menyiapkan hal pokok yang akan kita sodorkan gitu, maksudnya seperti itu. Dan kalau misalkan apakah dari dulu apa dulu gitu bahwa yang dianalisisnya gitu, terus setelah itu yang dilakukannya dari pengalaman belajarkah atau dari hasil penilaiankah atau bagaimana gitu, sehingga nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oh iya, jadi lebih ke teknis dari manajemen administrasi gitu ya Pak ya. Nah, untuk itu sebetulnya tidak ada rekomendasi ataupun tidak ada arahan yang
baku terhadap evaluasi diri. Artinya kita selaku pendidik itu melaksanakan tugas manajerial, administrasi, dan tugas utama sebagai pendidik, yaitu mengajar sebagaimana biasa. Nah, nanti kita mengevaluasi diri sampai sejauh mana capaian kita dalam melaksanakan tugas, baru kita bisa melakukan evaluasi diri sendiri. Yang kedua, kita harus siap dievaluasi oleh semua stakeholder yang ada di sekolah gitu Pak. Yaitu dengan biasanya kalau di sekolah itu kan adanya supervisi akademik ya Pak ya, supervisi akademik. Nah itu kan penting juga gitu kan untuk kita, bahwa kita udah sampai sejauh mana nih keterlibatan kita, kualitas mengajar kita terhadap peserta didik, pengembangan kompetensi kita sebagai seorang pendidik itu sudah sampai sejauh mana. Nah itu mungkin. Nah kenapa yang lebih disarankan itu adalah penilaian daripada pihak-pihak eksternal kita, dari pihak eksternal gitu kan, dari wakakurikulum, dari kesiswaan, dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari komite dan sebagainya, karena itu mungkin bisa lebih objektif menilai kualitas pembelajaran diri kita. Itu Pak. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Bapak Solekul Niam. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Solekul Niam, domisili dari Grobogan. Ingin bertanya pada fenomena yang terjadi di sekolah tiap tahun ini kan sering yang namanya kurikulum selalu bergantian, baik dari KTSP, K13, kurikulum merdeka, terus sekarang yang berbasis cinta. Kita semuanya kan sebagai guru pendidik ini kesulitan dalam administrasinya. Kita baru mendalami pembuatan administrasi kurikulum K13, belum sampai kita memahami penuh sudah diganti dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka baru mendapatkan pemahaman 30%, sudah akan diganti dengan kurikulum berbasis cinta. Kita ini kesulitan dalam pembuatan administrasi. Yang kemarin bahasanya adalah RPP. Ketika kurikulum merdeka diganti dengan modul ajar. Terus ketika yang ini ada lagi yang berbasis kurikulum berbasis cinta, kita belum tahu sama sekali seperti apa, belum tahu tekniknya, cara pembuatannya. Kita itu sulit dalam pembuatan administrasinya, Pak. Pertanyaannya, sebagai guru pendidik itu kan kesulitan. Nah, pertanyaannya kenapa setiap kurikulum bagi pendidik belum belum maksimal pembuatannya, kok sudah sering diganti itu Pak. Kita sering membuat administrasi, belum sangat paham, baru katakan paham 30%, sudah diganti kurikulum yang baru gitu Pak. Rasanya itu gimana Pak? Kok sering-sering bergantian dengan kurikulum itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solekul Niam. Itu
itu mungkin lebih ke ranah kebijakan ya Pak ya, ranah kebijakan kurikulum di Kementerian Pendidikan. Maka daripada apa yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa kurikulum di Indonesia itu per 8 tahun sekali itu memang ada perubahan arah, bukan arah sih, lebih tepatnya metode kurikulum. Arahnya tetap sama, yaitu kita mencerdaskan kehidupan bangsa, targetnya sama ke sana, menciptakan peserta didik yang berakhlak, berkarakter gitu kan, dan berwawasan kebangsaan. Arahnya tetap ke sana, tetapi mungkin cara kurikulum itu bagian daripada cara untuk mencapai tujuannya. Nah, ini yang jadi permasalahan, cara ini itu terlalu mungkin untuk sebagian sekolah, untuk sebagian guru itu mungkin terlalu cepat pergeseran perubahannya gitu ya Pak ya, terlalu cepat sehingga si guru itu belum juga memahami sepenuhnya dengan kurikulum yang lama, itu sudah hadir lagi gitu kan kurikulum yang baru, terutama dalam segi administrasi. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tekstual mungkin itu menjadi pisau bermata dua ya Pak ya. Kalau kita berbicara kebijakan kurikulum terhadap terhadap pendidik gitu ya, guru. Jadi pisau bermata dua. Jadi artinya di satu sisi memang itu kita diangkat dibentuk, di satu sisi juga kita itu dibikin lemas gitu ya. Dibikin lemas. Tetapi ada satu poin hal yang lebih urgensi untuk kita sebagai pendidik, bahwa zaman itu terus berubah Pak, zaman itu terus berubah, dan kita harus mampu mengadaptasikan perubahan itu menuju hal yang lebih baik gitu kan. Artinya secara emosional mungkin itu bisa lebih menyesuaikan dengan perubahan apapun yang akan terjadi pada kurikulum kita, meskipun pada administrasi itu menjadi bilah pisau yang lain, jadi istilahnya kalau di saya itu fenomenanya kayak gini. Kalau di sekolah saya, Pak, jadi saya kapan ngajarnya ini harus ngurus administrasi terus gitu kan, istilahnya kayak gitu ya Pak ya. Biasanya masalah klise gitu. Jadi kapan saya ngajarnya, saya harus terus ngurusin administrasi, dari rumah ngurusin administrasi, sekolah ngurusin administrasi. Saya ngajarnya kapan? Jadi ngajarnya itu sisa daripada kita mengerjakan administrasi sekolah. Iya Pak, betul Pak. Ya, itu fakta, karena memang ya di guru-guru di sekolah saya pun mengeluhnya seperti itu. Makanya saya memotivasi ke guru-guru itu gini. Nah, administrasi itu hanya bagian daripada penunjang pendidikan. Hanya penunjang. Tidak, jadi kalau diklasifikasikan itu ada yang utama, ada yang penting gitu kan. Administrasi itu hanya bagian daripada yang penting, tidak menjadikan hal yang utama gitu. Apakah administrasi itu mampu menentukan kualitas pembelajaran yang lebih baik? Tidak semestinya, tidak sama dengan seperti itu. Mohon maaf Pak, karena ketika sekolah diakreditasi itu kan yang diutamakan itu kan administrasinya Pak. Nah itu kan. Nah sekarang kan sudah bergeser lagi Pak, untuk akreditasi itu kan kalau nggak salah ada kebijakan baru itu berpacu pada rapor pendidikan
pendidikan, yang kedua pada ruang GTK, yang ketiga ada di rumah pendidikan. Kalau di dinas itu kan belum tahu kalau di Kemenag. Nah, jadi guru-guru dan sebagainya itu menyusun administrasi itu sudah jauh-jauh hari sebelum akreditasi. Biasanya kan administrasi itu kan bukan hasil kerja 1 tahun, atau akreditasi itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali ya. Yang diakreditasi biasanya 2 tahun sekali. Itu sebetulnya bukan hasil kerja 2 tahun terakhir, tetapi hasil kerja 2 hari terakhir atau 2 minggu terakhir. Betul ya Pak ya? Ya betul. Ya, kita kebut administrasi yang harusnya 2 tahun kita garap dalam waktu 2 minggu atau 2 hari. Bayangkan Pak, gimana gak kebakarannya itu otak otak guru gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau kita pecah yang 2 minggu itu untuk akreditasi bisa untuk 2 tahun, itu sebetulnya bisa jadi lebih ringan sebetulnya. Kalau kita berbicara idealis, administrasi itu harus tuntas, harus beres. Justru yang harus tuntas, yang harus beres itu sejauh mana kita mampu menyampaikan nilai-nilai baik terhadap peserta didik. Kita bisa bersikap baik terhadap peserta didik, bermain bersama peserta didik, terus bersosial dengan peserta didik dengan baik. Nah, itu akan menjadi nilai yang lebih krusial daripada kita berpacu pada administrasi. Kita mengacu pada modul ajar, kita mengacu pada kurikulum dan lain sebagainya. Nah, ini bukan berarti mendiskreditkan kurikulum dengan tingkah laku kita di sekolah, tetapi justru yang lebih esensial dari seorang pendidik itu adalah figur seorang guru. Kehadiran kita di mana peserta didik menginginkan kita gitu Pak. Kalau peserta didik kita itu butuh guru yang humble, yang hangat, nah kita hadir di sana. Itu yang lebih esensial, yang lebih utama gitu daripada administrasi. Kalau gitu kita boleh nggak melaksanakan administrasi? Boleh. Konsekuensinya apa? Kita kehilangan hal yang penting. Gitu kan Pak? Kita kehilangan hal yang penting. Jadi meskipun nilainya tinggi, tetapi tidak mampu menggeser hal yang utama. Hal yang utama kita adalah hadir bagi peserta didik, hadir dari apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kamu maunya apa? Kamu maunya gimana? Kalau peserta didik, kamu maunya belajar seperti apa? Ayo ayo Bapak bantu, ayo Ibu bantu. Nah, kalau gini boleh enggak? Kalau gini kamu mau enggak gitu kan? Nah, itu kan lebih efektif dibanding daripada kita terpaku pada modul ajar, kita terpaku pada RPP, kita terpaku pada silabus, kita berpacu pada supervisi. Itu hanya catatan. Yang menjadi nilai kita itu adalah nilai kita di mata peserta didik, nilai kita di mata memberi amanat kita sebagai seorang guru. Olehnya nilai kita secara spiritual gitu Pak. Itu mungkin yang itu. Barangkali cukup. Baik Pak, terima kasih. Baik, apakah untuk pertanyaan terakhir, apakah teman-teman masih ingin bertanya? Baik, Tolong, saya Pak. rasa cukup. Mungkin aja Pak. Tadi yang PPT tolong bisa dikirim di itu Pak, panitia WhatsApp Pak. Tadi yang PPT tadi Pak, materi tadi. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ilham Nabi atas paparannya yang sangat luar biasa dan cukup berdaging bagi kami terkait bagaimana implementasi praktis kurikulum di lapangan. Namun saya rasa kurang lengkap gitu jika kita belum mendengar arahan dan pandangan dari kacamata akademis. Oleh karena itu kami mohon kami mohon kesediaannya untuk Ibu Dr. Siti Maryam Mujita, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen mata kuliah analisis dan silabus ini memberikan sambutan sekaligus penguatan materi terkait apa yang sudah disampaikan sumber tadi. Kepada Ibu Dr. Siti Maryam, waktu dilayar kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ini sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak narasumber di siang hari ini, menjelang siang hari, Bapak M. Ilham Nabi, SOS MSI. Luar biasa Pak, tadi pemaparannya dari awal sampai akhir saya menyimak. Kemudian juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa PJDPAI, khususnya P21 yang merupakan mahasiswa kami di MK Analisis Kurikulum dan Silabus pada semester genap ini. Langsung saja terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Namun sebelumnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kelas P21 pada izin mata kuliah yang tentunya ini juga sudah berkoordinasi dengan ketua kelas, kemudian menunjuk beberapa panitia, ada ketua pelaksana, kemudian juga ada moderator serta teman-teman, sehingga acara pada siang hari ini berjalan lancar, berjalan sukses sesuai dengan disiplin yang sudah saya buat di dalam RPS. Kemudian yang kedua, saya juga mengapresiasi kepada Bapak narasumber yang dari awal sampai akhir berkaitan dengan cara membuat silabus itu seperti apa, kemudian kurikulum seperti apa, sehingga memancing rasa penasaran, rasa yang selama ini mungkin ada di benak peserta PJJ adalah mereka yang backgroundnya ada yang sudah menjadi guru, ada yang belum S1, dan juga mungkin ada yang fresh graduate yang benar-benar lulusan SMA atau SLTA sederajat yang belum pernah melaksanakan di mana mahasiswa tersebut sebagai seorang guru. Nah, dari background mahasiswa ini Pak Ilham, yang perlu dipahami bersama bahwa di dalam melaksanakan pembelajaran memang sangat kredit seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kalau tadi berbicara administrasi, mungkin ya saya hanya memberi sekilas pandang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ilham, juga sebagai praktisi baik, dan juga saya sebagai praktisi yang berada di lingkungan perguruan tinggi gitu ya. Itu bagi saya pribadi sebenarnya administrasi itu kalau kita lakukan di tiap pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan itu tidak akan menjadikan beban gitu. Jadi akreditasi itu adalah momen di mana untuk mengevaluasi yang tadi disampaikan oleh narasumber adalah mengevaluasi, bukan hanya evaluasi diri tapi dievaluasi oleh orang lain. Tetapi perlu juga
kita memberikan evaluasi pada diri kita supaya nanti ketika dievaluasi oleh orang lain, kalau di dalam pembuatan pensekoran sebagaimana kemampuannya sebagai pengelola jurnal, sebagai pengelola jurusan, sebagai kepala sekolah, itu grade yang akan kita capai itu bisa setidaknya menjadi barometer. Nah itu, dari Evadir ini, saya kira kalau tadi ada pertanyaan yang guru itu terbebani administrasi, sebenarnya tidak. Kalau dilakukan di awal, contohnya saya sebagai dosen sama Bapak Ibu, ini ada yang namanya pembuatan RPS. Pembuatan RPS itu harus diinsert dengan, kalau di perguruan tinggi itu yang sekarang digaungkan adalah SDGs dan juga tentang Green Campus itu. Jadi bagaimana nanti yang diajarkan oleh mahasiswa ini menginsersi beberapa materi kaitannya dengan SDGs, nanti SDGs apa saja yang akan dilakukan. Di dalam RPS atau dulu RPP, sekarang itu ada modul ajar, itu sebenarnya buat barometer. Karena kurikulum itu kan rangkaian yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, CP itu tidak mungkin akan bisa kita kerjakan kalau kita tidak beralur dari ATP, TP, kemudian CP. Ini bersumber kepada satu muara yang mana kalau ATP itu prosesnya, kalau kita kan dulu pernah belajarnya silabus, sekarang itu kan ATP. Itu adalah dibuat dalam 1 semester atau 1 tahun, tetapi kalau di modul ajar, itu kan dilakukan dalam beberapa pertemuan. Nah, sehingga saya pribadi sebagai seorang dosen itu bisa mengaca bahwa apa yang akan dilakukan ini adalah statementnya ini, kemudian nanti modelnya seperti apa, metode yang digunakan apa, dan nanti tujuan mahasiswa itu pada pertemuan ke-6 contohnya, ini adalah melakukan kegiatan workshop kurikulum dan juga silabus. Nah, tujuannya apa? Itu semua sudah tertera. Sehingga mahasiswa dan dosen dan mahasiswa itu ada hubungan kausalitas. Jika dosen tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat, maka mahasiswa boleh protes. Gitu. Tiba-tiba kok Ibu Mariam sebagai dosen pengampu MK menuju kami melaksanakan workshop. Memangnya ada di RPS-nya. Dilihat, oh ternyata ada pada pertemuan 6. Itu salah satu fungsinya administrasi. Jika dikaitkan dengan akreditasi, itu kenapa bisa dikebut semalam seperti ketika ujian dulu saya mengatakan SKS itu sistem kebut semalam gitu ya. Itu karena ada beberapa guru mungkin ya, saya tidak mengatakan semua guru karena juga di kami kalau di kami itu yang namanya RPS wajib di awal dan disetujui oleh gugus mutu. Gugus mutu ini adalah tangan kanan dari ketua jurusan dan ketua jurusan mengetahui di situ. Sehingga ketika mau mengadakan pembelajaran sebenarnya sama di RPP atau di modul ajar juga di bawahnya itu kan ada mengetahui kepala sekolah. Nah, kalau di sekolahnya itu aturannya berjalan lancar, saya kira administrasi tidak akan sulit. Ya, termasuk yang namanya guru kan nanti cari referensinya dari mana, apakah dari video pribadi ataukah dari video orang lain melalui medsos ataukah materi dari mana. Jadi saya kira pembebanan administrasi itu sebenarnya tidak ada. Jadi kenapa pemerintah kok mengadakan kurikulum sebenarnya tidak berubah, tetapi mengisi kekosongan dari beberapa tahun sebelumnya menjadi yang lebih baik. Kalau saya sebagai praktisi di bidang perguruan tinggi, saya lihat adalah kurikulum itu mengangkat tentang isu-isu yang berlaku sekarang. Itu seperti itu. Salah satunya adalah di madrasah ya Pak narasumber, mungkin akan saya tambahkan sedikit terkait dengan yang di madrasah. Itu ada asta cinta. Jadi 5 tentang cinta yang biasa kita kenal dengan kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta ini tidak berdiri sendiri, tapi menginsersi di mata pelajaran. Kalau di madrasah itu ada fikih, akidah akhlak, Quran hadis, serta SKI. 4 itu nanti menginsersi yang pertama di dalam KBC itu adalah bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada diri, cinta kepada sesama,
cinta kepada ilmu pengetahuan dan juga cinta kepada negara atau keluarga. Mungkin karena pendidikan agama Islam itu sangat terjadinya radikalisme, terjadinya mengatakan bahwa aku yang paling benar, golonganku yang paling baik, mungkin bisa dogmatis itu masuk pada PAI. Maka tadi disampaikan oleh Bapak narasumber, pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat penghafalan semata, tapi bagaimana berpikir kritis, literasi yang bijak, dan numerasi. Nah, itu masuk di dalam pendidikan dasar dan menengah. Itu ada deep learning. Bagaimana kita itu mindful, meaningful, dan juga joyful. Nah, di dalam deep learning itu juga kan masuk menginsersi yang tadi ada 8 karakter di dalam dimensi Pancasila ya. Kalau dulu ada kurikulum Merdeka Belajar itu P5, kalau rasanya adalah P5RA ditambahkan dengan rahmatan lil alamin. Jadi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya ada deep learning, kemudian ditambah di madrasah itu ada P5RA dan juga ada KBJ. Ini sebenarnya saling menguatkan. Karena inti dari pendidikan agama Islam bagaimana koneksi antara abdun terhadap antara kholik antara makhluk terhadap kholiknya gitu ya. Jadi bagaimana nanti kalau kita sekarang itu kan sudah mungkin isunya kan apalagi sekarang termasuk ya ada peperangan di dunia, itu kan berarti salah satu penyebab sekarang kenapa nanti hari Jumat itu contoh isu yang di kampus ini teman-teman semua itu nanti dibuat hari Jumat itu adalah hari WFH. Itu salah satu dampak dari Hormuz tadi, itu peperangan dunia. Masuk kepada SDGs. Nah, kalau di kampus itu termasuk pengimplementasian. Jadi, kenapa kok tiba-tiba masuk? Karena ternyata sudah dibaca oleh sang pemberi kebijakan, ke depan itu kemungkinan terjadi seperti ini dan seterusnya. Maka, kalau kurikulum itu hanya diam, tidak ada perubahan seperti sekarang, seumpama zaman dulu ketika saya sekolah, Bapak Ibu, itu tidak ada laptop. Zaman saya sekolah, zaman saya kuliah itu laptop itu ada di semester akhir dan adalah barang istimewa yang hanya orang-orang tertentu saja, serta handphone itu baru menggunakan SMS. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kenapa pembelajaran PAI itu harus diintegrasikan dengan teknologi? Nah, karena sekarang itu mau tidak mau siswa yang sudah disampaikan di dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dimaknai dari kurikulum itu ada namanya materi, ada namanya metode, ada namanya media, kemudian untuk mencapai tujuan itu perlu adanya evaluasi. Nah, salah satu media yang kita gunakan itu bisa media konvensional, bisa media digital. Kalau sekarang sekolahnya memiliki sarana prasarana minimal, sekarang itu kan ada smart TV. Kalau dulu adanya proyektor. Kalau zamannya saya dulu adanya OHP. Nah, itu kan diintegrasikan. Jadi bahwa TPACK itu perlu dimasukkan di dalam pembelajaran. Di mana acuannya adalah di modul ajar tadi yang sudah di-share oleh Pak narasumber tadi. Sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak hanya basicnya bagaimana kita itu dogmatis, tapi bagaimana kita berpikir kritis, tidak keluar dari ajaran-ajaran yang ditentukan. Di sini ada beberapa tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak narasumber terkait dengan evaluasi pembelajaran oleh yang penanya. Mungkin akan saya sedikit menambahkan. Memang jadi seorang guru itu kan adalah desainer. Kalau dulu guru adalah pelaksana, tetapi dengan adanya ATP sekarang guru itu sebagai desainer. Ada di mana tadi tes diagnostik itu biasanya tidak disarankan untuk dijadikan sebagai nilai di rapor. Kemudian ada tes formatif. Nah, mungkin kenapa kok sekarang ada istilah tes formatif? Saya yakin dulu juga sudah ada sebenarnya. Ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswanya secara langsung, kemudian dinilai, mungkin masih dalam bentuk, seumpama saya nanya kepada Risa. Risa apa yang dinamakan dengan pendidikan agama Islam? Kemudian hanya saya catat Risa bisa. Tetapi sekarang bisa dalam bentuk berbagai macam bentuk gitu ya. Ada nanti yang ditambahkan itu nanti karena tadi berbasis proyek, itu bisa portofolio,
foto, bisa rubrik dan seterusnya, bahkan bisa observasi lapangan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira baik itu dari Kemenristek ya kalau dalam perguruan tinggi atau dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau juga dari Kemenak sendiri itu adalah mengupayakan supaya kurikulum itu adaptif dan inovatif. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana seorang guru, bagaimana seorang dosen mengupgrade kemampuan diri dosen ini, karena saya dulu kuliah tahun sekian. Berarti nanti akan memberikan materi kepada mahasiswa minimalnya berapa tahun sekian. Maka perlu adanya upgrade kepada dosennya. Contoh, saya S2 sumpama lulus tahun pada 2017. Kemudian saya sekarang masih mengajar di perguruan tinggi. Tahun 2017 menuju tahun 2026 tidak ada upgrade dari seorang guru, tidak ada upgrade dari seorang dosen, maka nanti tumpul. Kalau sudah tumpul di atas, bagaimana akan ke bawahnya? Itu mungkin tambahan dari saya. Dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang bisa memberikan inspirasi kepada kami dan juga kepada seluruh mahasiswa PJJ-PAI terutama kelas B21, dan juga sukses buat Ketua Pelaksana yang sudah mengadakan pertemuan ke-6 workshop sesuai dengan yang ada di RPS serta teman-teman P21 yang juga mendukung suksesnya acara di siang hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan mohon maaf ini Pak Irham karena ada kendala teknis, harusnya ini ada pembukaan dulu. Kalau di workshop itu biasanya ada pembukaan, ada pembacaan tilawah, ada Indonesia Raya secara resmi, kemudian saya buka, tapi tidak apalah, mungkin karena ini karena mayoritas banyak kita itu berjalannya secara online, ada kendala teknis dan seterusnya. Saya pribadi sebagai dosen pengampu mata kuliah memohon maaf apabila dari awal sampai akhir kepada Bapak narasumber mungkin banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjelasannya Ibu Bapak saya dan penjelasannya. Baik, teman-teman, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa itu harus adaptif, universal, kontekstual, kemudian bagi guru itu supaya bisa mengupgrade skillnya, kemampuannya sehingga bisa diterima dengan baik oleh para peserta didiknya, mahasiswanya. Apalagi peserta didik di tiap zaman, di tiap tahun itu berganti. Baik, bagi rekan-rekan setelah kita mendapatkan inspirasi ilmu dari dua tokoh hebat yang luar biasa ini, sekarang saatnya kita satu untuk pernyataan. Mungkin kita bisa berfoto bersama. Silakan Bapak Soleh Bapak Soleh. Ini supaya bisa dibuka pertanyaannya, kita kasih foto bersama. Ya, benar. Saja nih. 1, 2, 3. Sudah?
awal sampai akhir. Terima kasih semua dari yang Suaranya kok kecil ya suaranya ya. Suaranya nggak kedengaran, Bu. oh iya, terima kasih untuk teman-teman semua atas antusiasnya pada pagi hari ini sampai sini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kemudian dosen pengampu menjadikan manfaat untuk kita di kemudian hari ketika kita sudah menjadi pendidik, supaya bisa mengimplementasikannya di dan dari saya dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, foto. Foto. Ini serius lagi nggak kedengeran. kopi Jai.